Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 bertepatan dengan Harlah NU yang ke-96 dengan tema menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama merawat jagat dan membangun peradaban. Saya langsung bersama dengan Ketua Tanfidiyah NWJNU Purwojok Lampok. Menurut Bapak sendiri, bagaimana pendapat Bapak atau tujuan ke depan atau harapan Bapak dengan adanya Harlah NU ke depan, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebagaimana sudah telah diketahui bahwa malam hari ini NWC Purwojok Lampok melaksanakan Harlah yang ke-96 menghadapi 1 abad Nahdlatul Ulama itu berdiri. Jadi harapan saya ke depan warga Nahdliyin yang ada di Kecamatan Purwojok Lampok khususnya dan pada umumnya seluruh Indonesia bisa kompak, bersatu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang karena kita memasuki dunia global. Oleh karena itu perlu kita warga net harus kompak, bersatu, dan memegang teguh faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu juga kita mengharapkan ke depan organisasi Nahdlatul Ulama lebih solid, lebih baik lagi, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Itu mungkin barangkali yang bisa kami sampaikan. Satu kali lagi, Pak, pertanyaan terakhir, harapan Bapak kepada warga Nahdliyin khususnya di Kecamatan Purwojok Lampok ke depannya bagaimana menurut Bapak? Baik, terima kasih. Memang selama ini NWC Purwojok Lampok masih ada punya program yang artinya program itu adalah untuk mendata warga Nahdliyin yang ada di Kecamatan Purwojok Lampok. Kita ingin tahu database berapa warga Nahdliyin yang ada di Kecamatan Purwojok Lampok. Tapi harus terdaftar, tersensus semua, sehingga nanti kita bisa mengetahui database itu warga Nahdliyin seluruhnya ada berapa sebetulnya. Nah, selama ini kita belum tahu, belum tahu. Informasi bahwa Nahdlatul Ulama di Kecamatan Purwojok Lampok ada 80%. Tapi mana orangnya? Nah, itu ya. Ini tugas dari NWCNU, tugas dari organisasi Nahdlatul Ulama di kecamatan bersama-sama bekerja sama dengan ranting desa masing-masing dan dibantu oleh operator Sisnu. Inilah harapan kami. Insya Allah ke depan saya punya target bahwa tahun ini kita sudah bisa terdaftar sekecamatan 5.000 warga Nahdliyin tercatat. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Itu harapan dari kami. Terima kasih. Ya, itu tadi sedikit gambaran atau sedikit euforia tentang Harlah atau Hari Lahir Nahdlatul Ulama menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama dalam menjaga dan membangun membangun peradaban dengan harapan kita lebih solid lagi ke depannya dalam menjaga ukhuwah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada malam hari ini, yaitu malam peringatan Harlah atau Hari Lahir Nahdlatul Ulama yang ke-96, saya di sini bersama dengan Ketua GP Ansor Purwojok Lampok bersama Dan Tarto ingin sedikit ngobrol tentang euforia Harlah NU yang ke-96 dengan banyak harapan mungkin kedepannya untuk NU, khususnya untuk para pemuda sebutannya gini, untuk sebutan para pemuda NU. Nah, menurut Dan Tarto sendiri,
selaku Ketua GP Ansor Kecamatan Pojok Lampok, harapan untuk GP Ansor ke depan itu dalam menyongsong Harlah NU yang ke-96 itu gimana seperti itu? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi khalat ilati adrikni. Saya sampaikan terima kasih kepada rekan Iqbal dari Ibnu, pengurus cabang juga ya. Ya, alhamdulillah. Tadi telah menyampaikan tentang tentang pemuda Ansor untuk NU masa depan. Kami sedikit sampaikan, kami atas nama Gerakan Muda Ansor Kecamatan Pojok Lampok itu berharap dari mulai waktu malam ini sampai ke depan, khususnya di Gerakan Muda Ansor, khususnya di Kecamatan Pojok Lampok, umumnya di Republik Indonesia maupun di seluruh dunia, karena Ansor alhamdulillah sampai sekarang juga sudah internasional, bukan hanya di Indonesia. Harapan kami untuk para pemuda, khususnya kader Gerakan Muda Ansor, itu lebih giat dalam mengupayakan loyalitas di dalam keorganisasian, baik dalam segi amaliyah maupun secara organisasi secara umum. Karena Ansor yang sekarang adalah NU masa depan. Jadi cikal bakal NU masa depan adalah Ansor yang sekarang. Untuk kemajuan NU yang ke depan adalah kemajuan Ansor yang sekarang. Maka kami berharap dalam kader-kader untuk bisa mengoptimalkan, mengupayakan, khususnya dalam hal kegiatan dalam amaliyah yang utamanya untuk membangun jiwa raga, khususnya di ruhaniyahnya. Kalau untuk organisasi secara umum, yaitu di secara dohirnya, kita bisa membuktikan bahwa Gerakan Muda Ansor adalah sebagai wadah organisasi yang di situ juga diambil dari nama yang diberi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabat pada saat itu, yaitu kaum Ansor, yang artinya di situ adalah sebagai penolong maupun bisa dikatakan penyelamat secara segi umum. Di situ dalam kategori yaitu untuk mengamankan, menolong agamanya Allah. Dalam Ansor kita harus bisa mengupayakan dalam kegiatan keagamaan, kita harus sebagai garda terdepan, yaitu bisa mengawal ulama dalam kegiatan pengajian dan lain sebagainya. Dan sebagai secara umum kita harus bisa menjadi suri tauladan di masyarakat. Ada masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan, kita sebagai kader harus bergerak di garda terdepan. Nah, untuk kedepannya kita harus sering berkumpul bersama untuk mewujudkan tujuan kejayaan NU secara umum. Karena Ansor adalah garda terdepan dari Nahdlatul Ulama. Maka dalam kegiatan apapun, Ansor itu harus memandegani atau sebagai leadernya NU di garis terdepan. Dan khususnya di Kecamatan Pojok Lampok dan secara umum, kita alhamdulillah di Ansor kan sudah ada badan otonomnya, yaitu di Barisan Ansor Serbaguna, yang selalu siap dan selalu siaga dimanapun
bila mana dibutuhkan oleh masyarakat, baik umum, sipil maupun pemerintah dan sebagainya. Kita alhamdulillah khususnya di Kecamatan Purworejo Lampok sering bersinergi dalam kegiatan dengan pemerintahan secara umum, masyarakat dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Untuk ke depan kami berharap kader Ansor khususnya di Kecamatan Purworejo Lampok harus lebih semangat dan lebih giat untuk kejayaan NU masa depan. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Harapan NU adalah kita semua yang khususnya dalam garda di Gerakan Muda Ansor. Terima kasih. Kami akhiri. Astagfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Dan Tarto atau sahabat Tarto. Satu kali pertanyaan boleh Mas? Dan satu kali lagi. Ini sangat menarik karena kebanyakan sahabat-sahabat Ansor ini ada yang masih remaja. Nah, ini kira-kira tantangan ke depan itu menurut sahabat Tarto selaku ketua PAC Ansor gimana? Tantangan yang mungkin real nyata untuk kader-kader yang masih muda itu seperti apa gitu loh. Maksudnya kan posisinya masih muda, emosinya juga masih stabil. Nah, cara menyikapi mungkin kedepannya itu seperti apa atau lah itu sudah monggo. Terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus dan pasti akan dialami oleh semua kader. Khususnya bagi kader Gerakan Muda Ansor yang masih pemuda, dalam arti pemuda di sini hanya sekupnya umum. Pemuda yang di sini belum mempunyai keluarga secara pribadi, dalam arti belum punya istri, anak dan sebagainya, belum mempunyai kebutuhan yang wajib untuk dikeluarkan. Itu sangat besar ujiannya nanti, yaitu bila mana nanti kita sudah menikah, pasti di situ ada sebuah ujian, yang satu tentang keluarga, yang kedua tentang masalah perekonomian. Tapi alhamdulillah dari kami belajar dari senior-senior kami, saya sendiri pun mengalami, itu yang namanya organisasi sebenarnya itu tidak setiap waktu kita berorganisasi. Tidak setiap hari kita melakukan organisasi. Akan tetapi bila mana kita sudah ada amanah dari organisasi, itu bisa dikatakan setiap waktu. Bila mana kita misalnya ada kegiatan khususnya di Ansor ada PKD, di Klacar, kita 3 hari 3 malam di situ kita mendidik atau membuat kader-kader baru selama 3 hari, otomatis kita meninggalkan keluarga. Nah, di situ biasanya yang baru-baru menikah atau baru-baru pengantin baru lah ya. Biasanya kan ingin selalu ditungguin lah ya. Ya, selalu ditungguin. Ibaratkan jangan kan 3 hari 1 malam saja ditinggal, terkadang dicariin. Itu pun tidak terjadi 1 kali 2 kali, sampai mungkin setelah mempunyai anak kecil sampai nanti dewasa, itu pun akan sebagai ujian. Nah, untuk langkahnya bagaimana caranya kita bisa memberikan sebuah pemahaman terhadap keluarga kita. Salah satunya misalnya kita sudah berkeluarga, kita memberikan pengarahan kepada istri maupun anak kita maupun orang tua kita misalnya yang belum menikah. Kita satu mohon doa restunya. Yang kedua memberikan pemahaman bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan jerene ya. Ini ada hadis yang mengatakan ada dalil yang mengatakan khairunas angfa'uhum linas kalau nggak salah ya. Ya kalau salah saya juga mohon maaf. Yang artinya jadilah manusia yang ada manfaatnya bagi yang lain. Kaya dene urip iku ya urup. Jadilah hidup yang bisa menerangi bagi yang lain. Nah, misalnya kita menyampaikan kepada keluarga setelah kita bahwa di kehidupan ini kita jangan hanya
mengutamakan kepentingan pribadi. Akan tetapi bila mana kita bisa mengkondisikan kepentingan umat, di situ kita didukung oleh keluarga, insya Allah di situ menjadi sebuah amal bagi kita dan keluarga. Dan insya Allah akan bisa menjadikan sebuah amal jariah, atau bisa dikatakan juga ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya ilmu agama yang secara langsung ditularkan kepada santri-santrinya, akan tetapi pemahaman atau pengalaman apapun yang kita berikan kepada seseorang itu melakukan untuk hal kebaikan, sampai orang itu bisa mengamalkan untuk hal yang baik, insya Allah itu yang ilmu yang bermanfaat. Yang misalnya kita dalam sekup organisasi, di situ kita memberikan sebuah pengarahan bagaimana caranya usaha, di situ diterapkan, insya Allah itu ilmu yang bermanfaat. Setelah kita memberikan pengarahan kepada keluarga, setelah kita memberikan pengarahan, kita memberikan sebuah motivasi juga bahwasanya kita hidup di dunia ini bila mana kita ditimbang antara amal ibadah kita dengan dosa, mungkin itu tidak akan cukup amal ibadah kita untuk menutupi dosa-dosa kita. Akan tetapi bila mana kita diimbangi dengan berkumpul dengan para orang-orang alim ulama, insya Allah di situ tambahlah bobot berkah barokah buat kita. Makanya kita ikut organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu di Gerakan Muda Ansor. Cara kene ya derek sawabe para doane alim ulama. Doane para alim ulama ikut juga para doanya para aulia. Para aulia juga ikut sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama mendapatkan berkah barokahnya para alim ulama, berkah barokahnya para aulia, berkah barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya disampaikan, saya pernah mendengar sebuah pengajian bahwasanya siapapun kita di dunia berkumpul senang dengan orang yang di dunia yang kita cintai, nanti di yaumul qiyamah kita bisa dikumpulkan kembali. Seperti halnya kita senang dengan cinta dengan para alim ulama, kita cinta dengan para habaib, kita cinta dengan para waliullah, kita cinta dengan para aulia, kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Setelah kita memberikan pemahaman kepada keluarga, insya Allah keluarga itu bisa memahami. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak kehilafan, banyak kekurangan dari apa yang saya ucapkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, itu adalah kebodohan dari saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sedikit pemaparan atau sedikit obrolan kita dengan Ketua GP Ansor, sahabat Tarto. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk para sedikit pesan untuk para GP Ansor atau pemuda Ansor ya, yang semangat dalam berorganisasi. Jangan lupa tetap semangat, intinya semangat, harus semangat dan semangat. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian Harla NU yang ke-96 dengan menyongsong 100 hari Nahdlatul Ulama, merawat dan menjaga membangun peradaban. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.